Aku nggak tahu ya, jodoh nggak ada yang tahu, tapi semoga aja. Cuman yang pasti aku lebih suka yang lebih tinggi dari aku, meskipun cuman berapa. Maksudnya aku nggak suka, bukan nggak suka, maksudnya kayak kalau bisa, maksudnya gimana ya, dia selalu takut banget ngomong. Aku kayak bayanganku kan aku udah jadi kayak siapa ya, selebgram atau konten creator yang lebih tinggi gitu kan, yang diundang sana sini gitu, kayak lanjur oke ini dari tanganku. Jadi aku kayak takut untuk ke orang lain, terus juga ya belum ada budget aja sih. Jangan takut, maksudnya coba aja dulu gitu loh, semuanya tuh dicoba aja dulu. Aku soalnya gitu, aku menjadi aku yang sekarang pun ini adalah aku yang aku pengenin di dulu aku SMP SMA. Aku tuh suka banget di depan kamera. Kelihatan ya mungkin agak narsis ya. Nggak cuman, iya sih, editing juga itu cukup menguras ini ya, menguras waktu aku di sela-sela kesibukan yang sok sibuk itu ya. Biasa aja, jadi kan aku udah terlalu banyak ngomong ya. Jadi tuh kayak captionnya udahlah dengerin aja di situ kayak gitu. Cuman ya itu baiknya. Oke guys, welcome back to OPS TV Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu yang cantik, suka menjelajah tempat, suka makan, suka apa lagi nih kira-kira ya. Oke, kita sambut Kak, siapa namanya sih? Halo semuanya. Kenalin, nama aku Feiza Setiara. Agak susah ya Feiza Setiara gitu. Tapi biasa dipanggil Fei aja. Fei. Fei. Oke. Gampang. Oke Kak Fei. Kesibukannya apa? Kalau sibuk sih sebenarnya lagi sok sibuk aja ya. Oke. Jadi kayak lagi explore aja sekarang tuh kesibukannya. Kayak kalau banyak hal yang bisa aku kerjain ya aku kerjain gitu. Kayak aku ambil beberapa freelance, tapi ada kerja tetap sebenarnya itu kayak remote, apa ya, aku atur salah satu travel lah. Salah satu travel gitu. Jadi kayak kan di mana aja bisa ya kan. Tapi kan nggak enak kalau aku hanya fokus di situ gitu. Ya udah, aku akhirnya cari-cari kesibukan kayak yang salah satunya konten. Terus ada ikut kegiatan-kegiatan lah, pokoknya ada aja gitu. Pokoknya aku juga heran apa aja kesibukannya ya. Banyak sekali ya. Alhamdulillah. Oke. Jadi konten ini belum nggak jadi pekerjaan utama lah, masih cuman hobi. Benar, karena masih membangun juga kan. Jadi aku nggak bisa menjadikan itu patokan untuk utama aku gitu. Gitu. Terus yang memotivasi kakaknya untuk menjadi konten kreator? Oke, motivasi ya. Iya. Ya motivasinya pasti karena kayak keren aja nggak sih jadi konten creator. Tapi kalau yang motivasi yang apa ya, membuat aku semangat mungkin ya, karena tuh kayak ya enak. Jadi maksudnya karena aku suka, aku tuh suka banget di depan kamera. Kelihatan ya mungkin agak narsis ya. Nggak, cuman maksudnya aku suka di depan kamera. Terus kayak aku tuh sebenarnya nggak suka makan juga, maksudnya nggak suka yang kayak explore kuliner gitu, nggak juga. Cuman karena aku suka di depan kamera, terus kan bingung ya kira-kira aku harus ngapain di depan kamera gitu biar ada kerjaan. Ternyata di kuliner, jadi konten creator kuliner ini membangun aku gitu loh, jadi bisa tahu passion aja gitu. Jadi motivasinya lebih ke suka Passionnya ada di dunia konten kreator itulah ya. Terus untuk kan sepertinya kakak bilang tadi kan, Kak V-nya bilang kan ini nggak fokus tentang makanan aja ya. Terus cari bahannya itu gimana Kak? Maksud bahannya ini gimana? Mau ke food Menentukan. vlogger apa tempat itu, topik apa yang tren-tren saja, apa yang baru buka saja, apa gimana? Sebenarnya tuh kalau dari awal aku tuh nggak yang terlalu niat, maksudnya emang apa ya, ada fokus satu titik gitu tuh nggak yang terlalu gimana karena aku masih proses banget ya, ini baru berapa bulan kan gitu. Jadi kayak dimotivasi aku adalah enggak, karena aku pertama kalinya di makanan. Yang pertama kali nyoba banget, maksudnya ternyata itu lumayan apa ya, naik gitu. Jadi kayak kebawahnya di makanan, ya udah akhirnya selanjutnya tuh makanan gitu. Cuman kalau yang lain belum sih sebenarnya, kayaknya aku lebih fokus di makanan, tapi lebih ke makanan yang berambience, jadi yang ada tempatnya gitu. Jadi kalau cuma sekedar makan, mungkin kalau lihat konten aku ya, maksudnya aku nggak terlalu fokus memamerkan makannya kan, tapi aku fokus kayak ambience-nya itu enak, terus kayak buat foto-foto bisa, atau kayak ini loh tempatnya. Aku lebih ke kayak mempromosikan tempat dan sekitarnya itu aja sih. Terus tantangan
katanya kan masih proses membangun. Ya, tantangan terbesarnya. Tantangan nih apa ya kayak? Kalau tantangan tuh sebenarnya pasti ada aja, maksudnya di luar kendali, maksudnya di luar yang aku pikir juga gitu. Yang pastinya manajemen waktu tuh susah. Ya. I mean kayak ngonten itu emang kelihatannya tuh kayak cuma sekedar ngetik-ngetik itu kan. Cuman bagi aku, karena aku awal mulanya itu dengan konten makanan atau konten kafe itu dengan VO ya, mungkin kalau lihat itu kan aku dengan kayak full banget skrip itu, jadi 1 menit itu aku ngomong gitu kan. Nah itu kan kalau seumpama tiap hari, katakanlah tiap hari ada gitu kan, kayak ya Allah pusing banget, aku harus mikir apa deskripsinya gini kayak gitu. Itu tantangan juga. Terus lebih ke ya sih editing juga itu cukup menguras waktu aku di sela-sela kesibukan yang sok sibuk itu ya. Terus proses editingnya nih diedit sendiri apa ada yang bantu? Alhamdulillahnya aku edit sendiri karena mulainya iseng kan, jadi kayak udah terlanjur oke ini dari tanganku, jadi aku kayak takut untuk ke orang lain. Terus juga ya belum ada budget aja sih. Terus katanya tadi kan edit sendiri ya, tapi yang ngerekam nggak mungkin ngerekam sendiri. Gimana mau dia kan nggak tahu. Nah, itu temannya siapa sih? Apa memang sekedar diajak kah memang atau memang ada timnya? Timnya kalau tim nggak ada, karena balik lagi kalau aku punya tim aku harus berani nge-hire kan, harus berani ini ya kasih fee atau apa gitu. Cuman aku lebih manfaatin teman-temanku aja, sorry ya teman-teman. Tapi mereka seneng juga kan, karena kan yang pasti dapat feedbacknya dapat benefitnya dia makan gratis juga gitu kan. Jadi kayak mereka juga seneng, cuman sekedar ngetik-ngetik biasa gitu aja. Jadi teman-temanku juga open buat bantuin gitu. Kalau untuk siapa-siapanya aku punya beberapa temen dan aku nggak mungkin cuman pakai satu temen aja, takutnya ntar kayak ada gimana-gimananya. Iya bisa jadi kan gitu. Jadi aku lebih sering kayak oke, siapa yang bisa mau temenin, oke ayo gas gitu. Jadi kayak satu temen ini oke kamu bisa gas ini. Kadang juga ada yang packs kan, maksudnya yang kayak di brandnya itu minta berapa orang gitu kan, bisa aku ngajak teman-temanku yang lain gitu. Jadi kayak lebih se-flow-nya aja sih. Terus kalau emang seumpama nggak ada temen nih, maksudnya emang terpaksa aduh deadline, ternyata aku dimintain ini ada tripod. Jadi aku juga nggak sering sih, cuman beberapa kali aku pernah jadi pakai tripod gitu. Jadi kayak itu teman setia aku yang selalu menemani anjay. Oke. Terus mungkin bagi saya ini agak sedikit tidak sopan, tapi saya penasaran sama umur kakaknya ini umur berapa? Ayo coba tebak umur berapa? Pak Patrick dulu ini ya. Berapa? 20. Kakaknya? 21. Oke. Yang benar kakaknya. 20. Ya, aku baru 20 tahun ini. Baru awal tahun kemarin. Ya, kakaknya kan tadi bilang kan katanya kerja. Iya. Apakah kuliah juga, Kak? Aku sebenarnya tuh kuliah, tapi kuliahku tuh di UT. Ada tahu UT? Ya, karena aku yang pertama ya karena ketolak ya. terus ya dengan berbagai hal yang lainnya gitu. Jadi kayak aku memutuskan, karena aku juga jujur ya, kalau boleh jujur, aku tuh lebih nggak bisa fokus di akademik. Maksudnya apa ya, mungkin ini udah jalannya aja Allah kasih di sini gitu. Itu aku lebih fokusnya di luar. Jadi kayak yang aktif non akademik aja, dan aku enjoy ketika karena aku niatnya gap year gitu kan Kak. Tapi 1 tahun kan lumayan ya, aku nggak bisa kalau belajar SBM yang terus-terusan itu aku nggak bisa. Jadi kayak aku akhirnya explore di 1 tahun itu, ternyata kayaknya aku lebih cocoknya itu ya explore itu gitu. Nggak bisa daripada aku memaksakan ntar nggak jadi apa-apa, malah yang pertama habisin duit ya kan, kayak jadi donatur kampus gitu. Tapi ya udah, tapi aku tetap berpaku bahwa kita tetap penting untuk belajar apapun itu tuh nggak harus kayak cuman di universitas atau di suatu ini, tapi kita bisa belajar di mana aja gitu. Udah situ motivasiku juga. Oke. Terus Kak, orang tua gimana sih? Maksudnya kan kakak kerja, konten juga kan. Biasanya apalagi orang tua itu iki penggawean gak jelas sih, video ini kan ya. Terus ketanggapannya itu gimana Kak? Alhamdulillahnya orang tua aku selalu support. Yang pasti karena aku cerita ya, maksudnya dengan kegiatanku tuh kayak gini gitu. Mereka juga selagi itu bisa ngebangun aku yang pasti lebih baik, terus yang pasti lebih produktif, atau yaudah kalau itu emang baik buat kamu ya udah jalanin aja. Kayak orang tua aku nggak yang terlalu gimana gitu. Mungkin tetap ini sih, kayak mereka tuh lebih sering kayak kontrol
ini mau apa jangan terlalu di-push, jangan terlalu diforsir. Kayak orang tua cuman ini aja sih kayak karena kan aku kalau udah terlalu kalau terlalu aktif tuh jadi kayak yang sampai lupa gitu loh sama waktu, kayak pulang jam berapa gitu, dari mana aja, dari sini gitu. Kayak itu aja sih kayak kekhawatiran orang tua aku. Alhamdulillah ya. Saking semangatnya sampai lupa makan biasanya. Iya kadang padahal kerjanya makan terus ya, tapi Iya. lupa makan. Iya gitu kadang. Terus untuk biasanya kan buat konten kan inspirasi. Nyarinya itu untuk buat konten bagaimana? Kalau inspirasi kontenku sih sebenarnya aku lebih ke diriku sendiri ya. Maksudnya kayak aku buat konten ya karena personal branding aku. Maksudnya karena aku pengen aku nge-branding diriku sendiri. Jadi aku tuh sempet gini Kak. Maksudnya kalau kita lihat konten-konten kreator itu ya, mereka tuh banyak sebenarnya di Malang tuh konten kreator banyak banget, apalagi yang review makanan ya kan. Tapi aku tuh sempet kayak bingung apa yang membedakan aku dengan konten-konten lainnya gitu. Tapi ya itu nggak bisa dipaksakan kalau kita nggak bisa ya kan. Aku tuh kayak apa yang unik, tapi setidaknya aku pengen agak berbeda, meskipun aku nggak bisa yang berbeda banget untuk orang bisa ngingat aku, tapi aku nyoba sedikit berbeda lah apa ya gitu ya, dengan aku suka ngerangkai kata. Jadi kalau di VO aku mungkin ada sedikit ceritanya atau ada sedikit yang nggak full apa ya selling banget bahwa aku mempromosikan tempat ini, tapi aku lebih kayak ada cerita, mungkin itu tempatnya enak buat keluarga ya, aku cerita tentang keluarga. Kali ini tuh masalah apa kayak enaknya pemandangannya ya, aku bilang pemandangan gini, jadi nggak yang monoton bahwa aku mempromosikan secara langsung gitu loh. Gitu kalau untuk inspirasi konten, tapi agak ini juga ya, agak kewalahan kadang. Terus itu Kak, yang di IG-nya Kak V ini tadi kan nggak selalu makanan, nggak selalu tempat dan lain-lain lah ya. Menurut Kak V yang paling dinikmati pada saat mengunjungi tempat itu apa? Apakah lebih ke makanannya, apa review tempatnya, apa yang lainnya gitu? Iya, sesuai dengan yang aku bilang tadi sih, aku lebih suka ambience-nya. Maksudnya makanan itu maksudnya kan bukan makanannya, lebih suka apa ya? Konten yang Konten kategorinya. iya. Kalau itu sih aku kayaknya kalau dilihat dari insight juga ya, yang lebih menarik itu di kuliner sebenarnya. Gitu, cuman aku pengen cari yang berbeda, itu masih soon sih. Tungguin. Kita tungguin. Gitu, cuman Kira-kira sekarang berapa lama? 1 tahun? Iya, Kelamaan ya? Kelamaan. Semoga ya, tapi semoga doain. Oke. Cuman sekarang lagi enjoy di kuliner aja. Terus kalau view yang selama ini didapat paling banyak di makanan atau di tempat? Kalau viewers ya, kalau aku tuh semuanya kebanyakan emang di makanan kan. Cuman aku ada beberapa emang itu karena aku dibantu di salah satu media Malang. Di situ aku akhirnya ngepromosiin hal lain yang di luar makanan gitu kan. Tapi sebenarnya lebih ke makanan lagi sih, kuliner itu. Cuman kalau untuk viewers itu kayak berapa ya? Aku juga nggak terlalu cek sih. Tapi seingat saya terakhir saya buka itu di Instagramnya Kak V itu di tempat itu yang meluangkan stres. Iya itu juga jadi salah satu yang lumayan viral ya. Iya. Ada cewek cantik stres pukul-pukul lah. Kok yang dilihat itunya? Iya sih. Iya. Itu kakaknya kalau boleh tahu Kak ya. Itu kakaknya diundang atau memang wah ini sepertinya cocok ini? Itu diundang apa memang kakaknya datang sendiri? Kebetulan, jadi aku juga ikut di salah satu media Malang. Nah, aku ikut di salah satu media Malang. Di situ tuh tempat yang stress room itu dia emang baru banget buka di Malang gitu. Jadi kan biasanya kalau tempat-tempat baru itu emang mereka nge-hire langsung ke media atau langsung ke content creator yang tinggi gitu kan. Nah, kebetulan waktu itu tuh di media itu dia minta apa ya, maksudnya kayak oke, promosiin kayak gitu lah, apa sih pengajuan dan lain-lain gitu lah. Ya aku ini untuk talentnya gitu. Ya udah akhirnya waktu itu aku kesana, terus ya udah aku tek aku udah feeling aja sih, karena ini adalah sesuatu yang menarik. Orang-orang tuh sangat suka dengan sesuatu yang baru dan menarik gitu kan, apalagi apa ya, kayak zaman sekarang tuh zaman sok stres atau kayak aku sendiri gitu. Jadi kayak ya itu kayak cocok banget gitu, makanya aku kayak wah beneran kan tuh ngelejit kan gitu. Iya, kayaknya cocok sekali. Terus untuk Kak V ini kan cantik. Jangan gitu. Kira-kira ada
bisa dibilang DM yang aneh-aneh enggak sih Kak? Itu ya sebenarnya Kan ya, pasti ada, Kak nikah sama aku dong, barangkali DM-nya isinya kan Ya. gitu. kalau untuk DM ya kita nggak munafik ya, maksudnya mungkin bukan cuman aku, bahkan teman-teman cewek tuh pasti ada aja Pasti. gitu kan. Nah, kalau aku tuh kadang sudah salah tahu Kak, kayak apa ya, DM tuh kalau aneh-aneh sih sebenarnya insya Allah nggak ada yang aneh-aneh gimana, cuman mereka sering spam aja mungkin ya, kayak yang apa sih, kayak yang ngotot lah ada, Ya, terus ya. ada yang kayak apa ya komennya, yes kebanyakan pasti muji-muji ya, namanya cowok atau Iya, cewek iya, gitu kan, itu kebanyakan kayak gitu. Cuman yang untuk kayak apa ya nyerang atau yang negatif mungkin Negatif itu kayaknya komen insya Allah mungkin. nggak ada, atau aku mungkin nggak lihat ya. Tapi kadang aku apa ya, aku tuh jarang nanggepin juga Kak, jujur. Maksudnya kalau emang nggak yang berpotensi untuk kita diskusikan, maksudnya kayak dia tanya sesuatu atau apa, kalau cuman sekedar komen-komen apa sih, godain atau apa, Iya, aku iya. pasti ya udah, nggak ada salahnya juga kan, hak aku kan itu di personal akun aku kan, jadi kayak Iya, iya. ya udah aku nggak terlalu nanggepin itu gitu. Oke. Tapi mereka yang bikin aku semakin semangat gitu. Oh, karena wah ini peluang. Iya gitu. Iya gitu lah. Terus kan banyak kesibukan untuk menjaga keseimbangannya lah antara konten kreator dan kesibukan yang lain di pekerjaan. Oke, itu aku Apalagi masih kuliah. Ya. iya benar, masih PR juga sih Kak kalau buat aku, karena apa ya, namanya manage waktu itu nggak bisa segampang itu juga ternyata ya. Aku dulu mikirnya kalau manage cuma tinggal ntar bikin deadline gini-gini, timeline bisa gitu, tapi ternyata nggak segampang itu, karena banyak hal yang di luar kendali kita yang tiba-tiba ada apa gitu kan. Nah, untuk aku yang serabutan ini jadi kalau untuk apa ya, menyeimbangkan atau gimana aku pasti ada timeline. Maksudnya harus apa yang aku kerjakan sekarang atau besok gitu, ya udah apa aja gitu, entah ntar akan kejadian atau enggak, ya jadi evaluasi aku gitu. Cuman aku masih PR juga karena kebanyakan masih meleset dari timeline aku gitu. Kadang iya. aduh ini harusnya aku bisa selesai hari ini, tapi kenapa nggak selesai hari ini gitu. Tapi ya udah, aku makin ke semangat aja, cuman masih PR. Oke. Apalagi kan Untuk apa tempat yang pernah direview atau pernah dikunjungi lah ya, tapi dijadikan untuk konten yang paling jauh di mana sih? Jauh Paling jauh lah. di Batu aja sih, Batu Ujung. Berarti belum sempat sampai Luar entah kota. itu Luar kota Surabaya. aku belum, karena aku tahu keterbatasanku juga, aku nggak akan jauh-jauh juga gitu. Jadi belum, masuknya berarti masih lokalan Iya. Malang Raya lah. kontennya masih di Malang, karena emang audiensku juga kebanyakan di Malang kan, jadi kayak aku juga di Malang gitu, jadi Malang dulu aja lah, belum apa-apa juga gitu kan. Oh iya. Barangkali ingin mencoba Luar daerah. luar daerah. Semoga aja, siapa tahu kan ya. Tapi sepertinya kalau nggak salah itu ada di Kebun Raya. Oh iya sih itu, aduh ya Allah nggak inget lagi, maaf ya Kebun Raya, iya Kebun itu. Raya. Raya. Iya itu juga jauh ternyata. Iya. Luar Malang ya. Itu salah satu-satunya kayaknya ya. Satu-satunya. Iya baru itu. Iya, Tapi kan Menarik. dempetan ya. iya, tapi kan di Mepet luar. dikit. Iya itu juga rame itu, lumayan. Di Kebun Raya saya. Iya maksudnya kontenku rame, lumayan insight. Terus pernah nggak pas saat katanya tadi kan editing sendiri kan ya. Pernah nggak sih pada saat edit itu kehabisan inspirasi lah, dibilang masuk videoku dari awal sampai itu kok ini tok ya. Golek liyane iki. Ya. Bingung nggak? Pernah nggak sih gitu? Sangat pernah, sering banget, karena ya aku sampai kayak yang kenapa sih aku memulainya dari aku yang kayak gini, maksudnya kenapa aku sampai effort banget buat VO, buat bikin skrip gitu kan. Terus kayak aduh ini aku udah kehabisan inspirasi, apalagi kalau mungkin ada satu tempatnya ya cuman se apa ya, maksudnya gitu aja gitu, jadi kayak apa yang mau aku expose gitu di situ kayak. Tapi ya udah, akhirnya balik lagi, inspirasi tuh pasti datang aja gitu loh, meskipun pasti ada yang sama dengan sebelumnya atau apa, tapi pasti ada pembedanya lah, nggak mungkin nggak. Cuman ya itu balik lagi ke
ya udahlah yang penting orang bisa nikmatin gitu aja. Kalau nggak nikmatin ya udah berarti aku bukan pasarnya. Kayak gitu aja sih, aku kayak lebih ke let it flow aja kali ya. Iya, iya betul. Berarti nggak mengejar yang harus bulan ini harus followerku harus 5.000 atau berapa itu enggak. Belum sih, karena aku menikmati aja dulu. Oke. Karena juga masih dan aku balik lagi kayak oke, aku tahu keterbatasanku, aku tahu kekuranganku, jadi kayak ya udah alhamdulillah aku bisa sampai sini gitu. Alhamdulillah lah kontenku bisa menarik beberapa orang, dan itu udah lumayan banget untuk aku yang dulu, dari aku yang dulu sampai aku yang sekarang. Nah, dari yang dulu sampai yang sekarang Kayak Gila. lagu itu. Itu jadi lebih ke ini aja, cuman aku lebih enjoy. Ini masih ada apa ya, kayak masih ada target, cuman aku masih berusaha aja. Belum tercapai. Terus rencananya yang difokuskan ke depannya itu lebih ke apanya? Kan banyak tadi, ada yang makanan, ada yang tempat, dan apa tadi ya? Sebenarnya belum kepikir yang gimana ya Kak ya. Cuman pokoknya intinya apa yang bisa aku bantu promosikan ya aku promosikan. Selagi aku suka, aku lebih suka itu kayak oke, aku suka tempatnya, aku akan promosikan. Aku jadi nggak yang kalau aku kurang enjoy, maksudnya aku kurang suka dengan apa ya, mungkin makanannya atau dengan tempatnya atau apa, ya udah aku nggak mau memaksakan itu untuk orang lain cobain, maksudnya itu nggak sesuai sama aku kan. Tapi kalau rasa beda ya, kalau rasa kan setiap orang beda-beda. Cuman kalau aku mungkin agak nggak suka entah dari apanya, ya bukan ya agak picky sih, cuman lebih ke karena aku sendiri, maksudnya itu untuk aku ya, kontenku sendiri, jadi aku lebih ke apa yang aku suka aku share ke teman-teman gitu. Oke. Pernah nggak Mbak di DM sama salah satu tempat ya, entah itu tempat rekreasi atau makan-makan lain, ternyata sebelum kakak terima ya, dilihat dulu kan pasti kan ya, ini sebenarnya nggak cocok ini, sepertinya aku tolak dulu deh. Pernah nggak sih? Jujur pernah, maaf ya, aku bukan maksud gimana. Tapi kan kita nggak sebut merek ya. Iya benar-benar. Sebut merek. Iya, bukan maksud gimana, cuman aku lebih ke mikir aja. Pokoknya intinya karena aku sok sibuk kali ya. Nggak, cuman aku mikir aja apa ya, maksudnya kayak masih banyak yang aku terima di antara lain. Jadi aku nggak mau yang syukur nerima tapi aku keteteran kan Kak. Maksudnya kayak nggak mau merugikan akunya juga gitu. Tapi kalau emang aku bisa ya pasti iya, cuman kalau ditolak pasti ada. Intinya gitu deh, maaf ya. Berarti next time. ditolaknya itu karena belum bisa memanage, apa memang karena tempat ini sepertinya tidak cocok dengan karakter saya gitu? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Oh. Kalau karakter ada sih kayak sometimes tuh aku mikir kayak nggak boleh lah aku terlalu, maksudnya orang-orang tuh punya ketertarikannya masing-masing gitu. Tapi kayak di sisi lain ya udah kan aku lagi menikmati gitu ya, aku kayak ya udah balik lagi ke aku sendiri gitu sih. Oke. Terus kan tadi juga bilang pernah merasakan ada bukan jenuh sih, inspirasinya keteteran atau gimana untuk mengantisipasi ya rasa itu bagaimana, rasa jenuhnya, cari inspirasi. Benar-benar. Kalau untuk jenuh pasti jenuh ya aku, apalagi kalau waktu skrip itu yang paling kayak aduh aku mau ngomong apa ini, aduh nggak cocok gitu. Cuman bagian tersulit kayak. Iya, bagian tersulit kan udah telanjur nyemplung di situ kan, jadi kayak ya udah. Kalau untuk inspirasinya aku lebih ke untuk penghilang jenuhnya itu lebih ke apa ya, aku juga bingung sih, kayak tiba-tiba hilang aja jenuhnya. Cuman untuk kalau ngonten itu ketika aku keluar aja, maksudnya aku tuh orang yang susah untuk, makanya kenapa aktif ya, karena aku susah untuk diem di satu tempat, makanya kayak di rumah gitu, aku harus gini, aku nggak bisa. Kalau aku mau jenuh aku keluar, apalagi kalau keluarnya aku tetap ngonten, makanya udah kan ketemu orang baru, ketemu kakak aku juga kayak di welcome dengan kakak-kakaknya, itu yang jadi kayak recharge. Oh iya, aku harus semangat, dia sangat welcome sama aku, masa aku nggak semangat buat bikin kontennya gitu kan. Jadi kalau lebih ke itu sih, kayak itu salah satu yang bikin aku nggak jenuh. Iya. Terus selama konten ini kan pasti ada naik turunnya lah ya. Nggak mungkin dari awal itu langsung naik terus kan, nggak mungkin, pasti ada di saat momen. Ada nanjaknya terus ya, kan ada turunannya juga. Iya. Terus pernah nggak sih kepikiran, wah tak berhenti aja lah daripada konten-konten nggak jelas gini? Pernah banget. Pernah Banget. Kayak aku mikir tuh kayak perlu nggak sih aku jadi content creator gitu, maksudnya perlu nggak sih aku konten-konten kayak gini, soalnya kayak aku kayak bayanganku kan aku udah jadi kayak siapa ya, selebgram atau konten creator yang udah tinggi gitu kan, yang diundang sana sini gitu, kayak cuman gini-gini aja kayaknya nggak grow deh gitu. Cuman tapi di satu sisi yang bikin aku semangat adalah branding aku, maksudnya di sini tuh aku bukan cuma sekedar konten, tapi aku pengen aku punya sesuatu yang bisa aku branding di diriku sendiri gitu. Jadi kayak itu yang bikin aku semangat sih
buat apa ya, ngonten gitu. Itu. Oke. Terus untuk kedepannya ini Kak Mbak, untuk depannya Kak V, kira-kira ingin fokus konten nggak? Maksudnya aku berhenti menjadi apa tadi perusahaannya? Oh iya, yang Ya, Remote itu tadi ya. Sepertinya saya akan berhenti dan saya akan fokus di konten kreator. Pernah nggak? kalau pernah sih pernah, cuman tapi lebih ke kayak ketika aku bisa menjalankan dua-duanya kenapa enggak gitu sih. Soalnya maksudnya sebenarnya bisa aja, cuman aku lagi manage waktunya tuh kebanyakan agak males ya. Maksudnya kayak aduh mager banget mau ini, aduh mager banget, itu kan yang bikin molor kan. Iya. Cuman mungkin itu yang akan aku perbaiki gitu. Tapi untuk menjalankan dua-duanya alhamdulillah sampai saat ini aku masih bisa gitu. Jadi kayak ya insyaallah itu sih. Cuman kalau untuk fokus yang konten beneran itu masih insya Allah. Jadi kayak aku masih oke, coba aja. Pokoknya semua itu coba aja dulu, jalani. Aku mikir tuh kayak dari dulu aku yang gimana, ini sekarang gimana tuh kayak membuat aku nggak apa-apa. Kamu nggak harus yang kayak terburu-buru atau gimana. Akhirnya kamu yang dulunya kayak gitu loh sekarang bisa kayak gini. Intinya kayak gitu sih. Sangat positif Positif sekali. Terus tidak selama seperti ini- kita yang selalu negatif. Kalah sama aja. Tapi untuk jadwal misalnya kan ada jadwal apa enggak untuk upload atau gimana gitu? Ada pastinya ya. Maksudnya aku juga kan orang kan juga apa ya, minta tolong aku untuk mempromosikan, pasti ada Iya. mau cepet gimana ya, brandku harus dipromosiin nih atau gimana gitu kan. Tapi pasti ada timelinenya pasti itu. Aku meskipun orangnya pun nggak apa ya, nggak ngasih deadline atau gimana, cuman aku lebih kesadar diri aja gitu. Kasihan lah mereka nunggu. Ya aku pasti kasih deadline ke aku sendiri. Cuman itu kadang juga ada pernah meleset, tapi alhamdulillahnya tetap apa ya, diterima. Maksudnya tetap oh nggak apa-apa gitu. Oh ya udah maaf ya terima kasih udah. Oke. Terus ada nggak tips dan trik untuk membuat apa ya, caption kah namanya kalau yang di IG itu kan nggak mungkin kan sekedar ketik ini ada di warung Ani enak kan pasti ada Ya kata-katanya lah. adakah kakaknya itu belajar dari mana atau memang iseng-iseng oh ternyata saya menemukan sendiri atau gimana? Oke, kalau caption ya, sebenarnya jujur nih, kalau aku sebenarnya nggak fokus di caption. Jadi captionku tuh ya biasa, apa makanan viral atau kalau nggak gitu, kalau bareng keluarga gini, pokoknya cuma sekedar kayak kata-kataku sendiri aja kayak di story apa di mana, pokoknya yang se-enjoy aku gitu kan. Cuman kalau aku beberapa belajar itu emang yang bagus karena orang itu kadang nggak cuma mendengar tapi juga membaca kan gitu. Nah itu tuh lebih ke 5W1H itu, maksudnya menyampaikan kayak itu apa, itu di mana, terus kira-kira waktu yang pas itu kapan, kayak informatif lah intinya gitu, tempatnya di mana, jam bukanya jam berapa, lebih ke informatif. Terus ya kayak gitulah intinya, itu yang lebih mungkin beberapa orang prefer di situ gitu. Cuman aku masih belum kayak nggak kebiasa aja, jadi karena aku udah terlalu banyak ngomong ya, jadi tuh kayak captionnya udahlah dengerin aja di situ kayak gitu. Cuman ya itu baiknya kembali lagi ke pribadi masing-masing. Cuman yang mungkin harus, maksudnya yang kayak itu akan membantu itu adalah hashtag. Hashtag. Kalau aku belajar di beberapa aku ikut kelas itu emang hashtag itu penting kata mereka ya. Tapi aku juga nggak tahu aku ngerasain apa enggak. Cuman setiap aku hashtag ya pasti segitu-gitu. Maksudnya pas lumayan lah gitu, kebantu gitu. Itu hashtag. Bahkan minimal 20 hashtag apa berapa gitu. Wow. Itu yang bikin, maksudnya bikin apa ya? Branding apalagi di IG ya kan. Kalau di IG tuh kalau kita nge-share sesuatu itu pasti keluarnya dari hashtag-hashtag itu gitu. Makanya kenapa penting. Terus kita carinya yang emang yang orang akan cari kayak oh wisata Malang, oh kuliner Malang, oh ini kayak sesuatu yang menarik itu aja. Berarti intinya itu seenggaknya itu hashtag. Ya, Iya, ada hashtag. Hashtagnya itu minimal 20. Itu sih katanya, cuman aku belum sampai 20. Jadi aku kayak aduh apa lagi ya. Jadi cuman beberapa pokoknya intinya aku tetap ada Malang Raya, ada kuliner Malang, ada ini yang umum-umum itu aja gitu. Ini tuh masih buat pelajaran aku juga nyari celahnya ya. Iya. Karena algoritma kan nggak selalu begitu. Benar, iya gitu. Iya. Ternyata ada tips. Ada Iya tips. sih. itu guys ya tips dari Kak V tadi. Jangan malas-malas bikin hashtag. Ya. Tips dan triks. Ya, oke. Terus apa namanya? Kira-kira di tempat Malang ini menurut kakak
yang paling apa ya? Ambience. Oh. Menurut kakak ini. Aduh, aku Kan mendadak ini di Malang kan. Oh ya, aku mendadak ngeblank sih kalau ambience. Sumpah Kak, aku kayak ngeblank banget sama kontenku. Aku kemana aja ya? Saking banyaknya ini. Yang pasti tuh aku suka banget sama suasana yang kalau dibuat sore itu enak. Entah ya, ntar kalau lihat di kontenku aja kira-kira apa yang itu. Pokoknya aku lebih suka itu yang kayak suasananya tuh adem gitu loh. Jadi kayak Malang banget kan. Maksudnya kebanyakan orang ke Malang tuh bilang Malang adem, meskipun kita orang Malang kayak yus biasa aja gak sih gitu. Cuman itu sih kayak aku lebih suka yang menarik untuk apa ya? Aku tuh suka apa ya, meromantisasi sesuatu gitu loh Kak. Jadi kayak aku suka kalau ada tempat yang kayak kita duduk, kita ngobrol aja meskipun cuman beli kopi 2 atau gimana, cuman snack aja atau gimana, itu tuh kita enjoy di situ gitu loh. Itu kan juga jadi salah satu tujuan orang cari tempat yang kayak gitu. Oke. Terus yang diharapkan mungkin dari konten ini dan jangka panjangnya bagaimana? Apakah centang biru? Amin, berharap pastinya. Untuk apa ya, kalau untuk diriku sendiri, balik lagi ke, karena ini aku tujuan awal adalah aku pengen nge-branding diriku sendiri ya. Maksudnya aku pengen bukan yang gimana-gimana. Kadang personal branding itu penting loh gitu kan. Jadi aku cuman pengen orang tahu, oh aku punya potensi ini loh kayak gitu. Bukan maksud sombong atau gimana ya, cuman emang itu kadang diperlukan di dunia sekarang, itu pasti perlu gitu. Selain itu ya apa ya, lebih ke ya udah seininya aja Kak. Pasti pengennya pengen tinggi ya, maksudnya pengen gede, pengen centang biru juga ya. Tapi itu pasti berjalannya lah. Pokoknya aku pokoknya tuh masih berusaha untuk gimana aku bisa jadi orang yang positif aja. Maksudnya positif ini aku bukan berarti yang positif banget ya, aku pasti ada negatifnya. Cuman makanya itu kenapa aku lebih semangat cari-cari sesuatu yang bisa bermanfaat itu ya, karena aku rasa itu dibutuhkan gitu. Orang pasti akan banyak minta tolong atau ini ya, aku ketika aku merasa aku bisa membantu, kenapa enggak. Pokoknya aku lagi berusaha Kak kayak gitu. Semoga ya, doain istiqomah Tetap dijalani ya. Iya, insyaallah gitu. Oke. Terus Kak, untuk memilih mitra ya, atau yang dikolaborasi, nggak mungkin kan semuanya di ACC juga. Ini menurut Kak, yang cocoknya dengan Kak V, apalagi yang sedang membranding sendiri itu gimana? Mitra ya. Iya sebenarnya tergantung lagi sih Kak. Maksudnya gimana dia, maksudnya gimana kontennya dia. Maksudnya sebelumnya kan kita bisa ini ya kayak stalking gitu kan. Maksudnya di kontennya dia tuh seperti apa, kebanyakan gini. Cuman kalau aku sih pokoknya ya itu balik lagi kalau aku kelihatan oke, aku suka, oke ini kayaknya bisa ada poin yang bisa aku utarakan atau apa, ya udah oke. Cuman yang mungkin belum itu pokoknya yang masih mungkin ya, semoga aja mungkin aku bisa membantu UMKM yang kecil-kecil gitu. Cuman aku masih kayak cari inspirasi aja gimana caranya biar nggak keteteran, maksudnya nggak yang kayak aku harus gimana tapi aku bisa membantu, intinya kayak gitu. Itu yang sekedar apa ya, kayak mungkin dia lagi membangun bisnis yang di satu apa ya, kayak cuman take away aja atau apa yang nggak ada apa ya kursi mejanya atau yang gimana, itu aku masih berusaha sih. Karena kan soalnya aku bingung juga, karena aku udah terbiasa ngomong kan ya, biasa ngobrol. Jadi kalau cuman kayak gitu aja tuh, aduh aku harus ngomong apa, maksudnya aku harus nge-footage-in apa gitu, kecuali cuma sekedar video gabungan di CapCut atau apa, maaf sebut ini nggak apa-apa ya gitu, itu kan kayak kurang ini di aku aja, kecuali hanya story ya gitu. Kalau story mah aku feel free banget gitu. Oke. Terus bagaimana melihat tren yang sedang tren misalnya diikutilah untuk kontennya? Kalau tren sih aku balik lagi, aku nggak terlalu di tren, maksudnya bukan nggak terlalu di tren, aku nggak terlalu mengikuti tren. Kadang tuh yang jadi bikin apa ya, pemikiranku mungkin ya, nggak semua orang berpikiran gini, maksudnya aku ini hanya persepsi ini aku lah gitu. Itu kayak kamu mau viral atau kamu mau branding, itu beda. Kalau kamu mau viral, kamu selalu ngikutin konten, maksudnya selalu ngikutin apa yang lagi rame di Malang, apa yang lagi rame di sosial media, bla 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 gitu. Cuman kalau kamu nge-branding, itu berarti kamu tuh harus
konsisten sama apa yang kamu bangun dari awal. Kayak intinya, aduh maaf jadi kayak sok-sokan ini. Cuman itu aku aja sendiri, Iya, maksudnya ke aku iya. sendiri tuh kayak gitu. Jadi aku nggak terlalu ngikutin yang viral gimananya, karena aku juga kadang ketinggalan aja sih, kayak aduh telat banget aku baru tahu gitu. Cuman kalau di TikTok aku belum terlalu aktif. Biasanya kalau viral-viral itu di TikTok. Iya. Kalau branding kan lebih di IG kan, kayak profile gitu kan. Kalau di TikTok tuh kayak random aja, pokoknya tiba-tiba FYP gitu kan. Iya. Itu aja. Terus apa namanya? Pernah nggak ingin mereview suatu tempat atau suatu makanan ya? Misalnya ke warung B. Ternyata itu nggak sesuai ekspektasi kakaknya. Ternyata wah nggak jadi ku upload deh. Ternyata nggak sesuai ekspektasi saya ya dengan Kak V-nya sendiri. Pernah nggak sih gitu? Alhamdulillah nggak pernah sih. Maksudnya, ini juga jadi salah satu yang aku lihat juga itu adalah kira-kira ada nggak sih yang suka dengan makanan itu juga? Maksudnya bukan gitu, gimana ya? Kayak aku lihat kontennya, kira-kira banyak yang ini nggak sih yang tertarik di itu, paham gak sih gimana ya, aku bingung banget ngomongnya. Pokoknya intinya adalah kayak aku semuanya di suatu mitra ya itu tadi gitu, terus aku lihat nih Instagramnya atau portonya dia yang sebelumnya gitu. Oh ternyata cukup lumayan kok, ada orang yang masih mau di sana, maksudnya yang masih makan di sana. Mungkin kan dari ambience kan kelihatan orang duduk-duduk atau gimana gitu. Terus aku dirasa kayak oke juga, aku sebenarnya not bad atau gimana gitu. Ya udah aku jalanin, meskipun mungkin ada satu rasa yang kayak aku makan nggak sesuai, kayak sumpah ini mahal banget tapi rasanya kayak gini, kayak gitu kan contoh gitu. Cuman tapi kayak aku mikir lagi, buktinya ada yang beli kok, berarti kan mungkin ya aku aja yang nggak cocok di lidahku gitu. Tapi aku tetap aja, yang penting aku nggak nge-highlight itu enak, karena ya aku nggak suka gitu. Cuman aku mungkin kayak ini dapet ini kayak aku mending olah kata lain aja gitu. Terus apakah Kak V ini cuma fokus di Instagram saja? Kenapa kok tidak buka di TikTok, Nah, YouTube, main ngelain. Facebook, Facebook ya harusnya. Twitter, apalagi Threads, Banyak banget ya. apalagi? Iya. Aku iya sih, itu mungkin salah satu, aku nggak bilang itu kesalahan, tapi memang kayak kurang memanfaatkan aja gitu ya. Aku cuman di IG, yang lebih fokus di IG. Yang di TikTok tuh kayak nggak tahu, aku kayak tiba-tiba nggak kepikir untuk ngupload di TikTok. Baru sadar tuh ketika beberapa hari kayak iya kenapa nggak aku, maksudnya ketika aku bisa upload di IG, kenapa nggak aku upload di TikTok, padahal algoritma TikTok itu juga Berbeda. kayak nggak ada yang tahu juga, tiba-tiba naik, tiba-tiba ini. Tapi kan maksudnya nggak ada salahnya untuk ngepost gitu kan. Cuman itu aku bukan salah, maksudnya kurang memanfaatkan itu masih aku atur ada di proses lain. Cuman masih kayak yaudah lah, semoga aja itu segera aku konsistenin, terrealisasi gitu. Semoga aja. Guys, kita tunggu FB, apa tadi? Twitter, TikTok, YouTube. Semoga. Kita tunggu. Amin. Pasti kalau buka langsung meledak. Amin. Semoga lah. Oke. Terus kedepannya ini bagaimana tentang konten kreatornya ini, bagaimana Masa depan Masa konten depannya. kreator ini menurut Kak V ini gimana? Masa depan. Oh iya. Apakah bisa dilanjutkan? Apakah bisa sebagai pekerjaan utama? Apakah cuma memang bisa hanya dipandang sebagai kerja sampingan? Oh iya, benar-benar itu pertanyaan good question. Kalau masa depan konten creator ya, sebenarnya kita bisa lihat bahwa di zaman sekarang adalah gampang banget buat cari uang menjadi konten creator. Kita bisa lihat, maksudnya orang-orang yang terkenal sekarang, mungkin yang dulu, maksudnya yang nggak ini ya, maksudnya yang orang-orang yang emang udah terkenal dari konten kreatornya, dia bisa loh kayak menghasilkan uang tuh ratusan juta, bahkan sampai miliaran kayak gitu kan. Itu pastinya ada pikiran aku bahwa aku pengen menjadi mereka, pasti ya, maksudnya siapa sih nggak mau dapet duit kayak gitu. Betul. Ada kayak rumah, dia bisa bangun rumah padahal cuma sekedar konsisten ngonten gini-gini, dia kena brand bla bla bla, akhirnya dia bisa kayak nyenengin orang tua, bisa beli rumah, bisa beli mobil gini-gini. Kayak itu suatu pasti lah. Masa depan konten creator tuh nggak menjamin, maksudnya nggak ada yang tahu juga gitu, tapi akan sangat lebih ke berpeluang lah untuk ke arah yang tinggi gitu kan ya. Cuman balik lagi, kalau di aku yang pasti ada kepengenan itu. Cuman aku tuh nggak mau yang menyiksa, maksudnya kayak aku masih kayak PR buat nentuin mana sih yang kira-kira bisa bikin aku dikenal, maksudnya kayak harus ada gitu Kak. Cuman itu aku masih belum ketemu sampai sekarang. Kayak contohnya ini deh, aku berani sebut kayak siapa ya, tahu Ger Hasan nggak, yang duar
nggak tahu ya. Pokoknya ada satu konten kreator itu yang dia tuh kayak unik gitu loh. Udah tahu kalau dia ngomong ini pasti itu dia gitu. Sekalinya cuman sekedar lewat, padahal dia nggak nunjukin muka ya, nunjukin jalan aja gini-gini, tapi tahu itu dia gitu. Yang itu membuat orang menarik kan. Terus ada lagi mungkin Kak Wiki kemarin ya, aku sempat berkenalan juga. Terus itu kan ada sesuatu yang dia branding yang emang itu tuh pasti Kak Wiki gitu. Terus ada siapa lagi ya, pokoknya banyak, orang-orang tuh orang yang mungkin konten creator yang mungkin udah cukup bisa menjadikan itu sebagai job utama, itu kan itu pasti ada aja sesuatu yang menarik dari dia. Nah, itu aku masih mencari-cari. Kira-kira aku akan cocok atau enggak. Karena kan balik lagi kita kerja itu ya ketika kita seneng kan. Kalau memaksakan untuk menjadi orang lain, kenapa harus kerja ya? Betul sekali. Itu aku sendiri aja sih, prinsipku aja. Terus harus disuruh milih, Kak. Mungkin nggak sekarang sih ya, karena sekarang kan ibaratnya masih mencari proses dan ciri khasnya di konten kreator ini, Kak. Tapi untuk kedepannya, misalnya ini disuruh milih salah satu, Kak. Apa itu? Dari pilih konten kreator apa kerja? Harus milih, nggak boleh dua-duanya. Anggap saja kalau memang fokus kerjaannya akan padat, nggak mungkin sampai bisa membuat konten kreator. Kalau milih konten kreator mungkin nggak sempet sampai bisa kerja. Oke. Mungkin ya kalau aku. Ya mungkin. Konten kreator. At least aku tuh masih menghasilkan dari situ. Maksudnya aku nggak bilang itu di aku ya, aku yang masih masih mula banget gitu. Tapi aku mula aja aku bisa merasakan gitu loh hasil dari situ. Jadi kayak, dan aku juga orang yang sekarang itu lebih mikir, aku mungkin maaf ya, maksudnya aku bukan maksud yang gimana-gimana, cuman ketika aku bisa bekerja sendiri, kenapa aku harus kerja di bawah orang? Intinya kayak gitu sih. Maksudnya itu masih motivasi aja buat teman-teman juga ya. Maksudnya bukan kata-kata bagus sekali. Jadi kayak aku juga pernah kerja, Kak. Jadi aku pernah ngerasain gimana tekanan dari manajer, gimana tekanan dari orang atas atau owner dan lain-lain gitu. Itu kayak membuat aku bahwa bisa lah kamu ntar kalau semua kamu nggak perlu jadi bawahan, tapi kamu bisa jadi atasan yang nggak kayak gitu. Pokoknya itu motivasi aja. Makanya kenapa aku pilih content creator. Betul. Sepertinya dari segala gaya bicaranya sepertinya pernah ditindas. Aduh, jangan gitu. Ntar ada yang lihat lagi. Nggak apa-apa. Semua pasti ada hikmahnya. Kalau nggak kerja di situ, aku nggak akan punya pikiran kayak gini. Betul kan. Sekali. Terus, Kak, mendekati sesi akhir. Kak V cantik. Ya. Nggak mungkin kan ya, kira-kira apa namanya ciri-ciri atau cowok idaman ada nggak sih? Apa sudah punya atau gimana? Apa ya? Ini pasti followernya nih, wah ini yang paling ditunggu sepertinya yang ini. Aduh, bingung banget. Yang lainnya di skip. Yang penting yang ini. Apa ya kayak? Kalau kriteria sih sebenarnya kriteria tuh kayak ya apa ya, pasti carinya yang baik-baik kan ya. Cuman kalau di aku menurut Kak V, aku lebih ke cocok aja. Maksudnya kecocokannya tuh penting gitu. Maksudnya cocok itu bukan cuman aku kelihatan cocok sama dia atau karena dia tampan atau karena dia mapan atau ini. Ya itu pasti ada pertimbangan. Cuman aku lebih ke gimana caranya pikiranku sama dia tuh banyak samanya. Sama tuh bukan berarti sama ya. Maksudnya kayak cocok. Oke, cara dia nyelesain masalah tuh kayak gini, terus cara aku nyelesain masalah biar cocok kan. Ntar kalau ada dalam suatu hubungan ya kan, ya dalam suatu hubungan ada masalah apapun, kalau kita nggak cocok akan banyak bentroknya. Itu yang pasti saling melengkapi. Yang pasti cocok, terus yang pasti dia tahu agama. Tahu agama. Ya tahu agama Islam ini gitu ya. Tahu agama Anda. Ya intinya maksudnya at least harus punya lah. Maksudnya aku bukan berarti yang kayak harus alim gimana-gimana, cuman pasti fondasi seorang muslim juga, aku juga masih belum yang gimana. Maksudnya aku enggak yang alim banget apa yang gimana, enggak, cuman ketika aku bisa dapat orang yang bisa bimbing aku, kenapa enggak gitu. Aduh, malu banget. Kalau tadi kan versi apa ya? Karakter ya. Karakter. Kita pindah ke sebut saja fisik lah. Apakah harus lebih pendek? Apakah harus lebih muda? Ataukah gimana? Yang pasti aku nggak tahu ya, jodoh nggak ada yang tahu, tapi semoga aja. Cuman yang pasti aku lebih suka yang lebih tinggi dari aku, meskipun cuman berapa. Maksudnya aku nggak suka, bukan nggak suka, maksudnya kayak kalau bisa, maksudnya gimana ya, dia takut banget ngomong yang lumayan inilah, setidaknya lebih tinggi aja gitu, karena ayahku sama kakakku juga pendek-pendek gitu. Cuman aku bukan berarti gimana-gimana, cuman
ada lah selisih, jadi nggak yang kelihatan ceweknya yang lebih nonjol gitu kan, kayak kurang sesuai atau gimana, karena aku juga narsis gitu kan. Oke. Gitu. Terus kalau untuk usia, jujur kalau nggak jadi. Kalau usia Kenapa ini? Nggak jadi, kenapa? Pertanyaan besar. Ditunggu. nggak gini. Gak apa-apa jujur aja ya. Maksudnya ya kita anak muda lah ya gitu. Cuman aku beberapa itu tuh deket, beberapa itu kayak berondong gitu loh Kak. Jadi aku sama anak yang lebih muda gitu. Tapi aku merasakan itu nggak sesuai. Maksudnya kayak bukan, kayaknya nggak cocok gitu aku di situ. Akhirnya sekarang aku pikiranku adalah orang yang lebih dewasa dari aku. Orang yang lebih tua lah. Tua. Apakah lebih suka yang introvert Kak? Soalnya kalau saya lihat ini Kak V-nya ekstrovert sekali. Iya. Enggak kok. Oh enggak. Sebenarnya Berarti sama-sama ekstrovert pun nggak masalah ini. iya nggak masalah sih, aku malah maksudnya bisa saling melengkapi aja. Aku kadang mikir kayak gitu, aku kira-kira tuh cocok sama yang introvert apa yang extrovert. Tapi kalau introvert ntar dia nggak bisa ngimbangin energiku. Iya. Tapi kadang kalau introvert itu malah ngelengkapin kan, kayak aku yang gini-gini, dia yang paling yang calm gitu kan, calm dan gitu. Tapi kayak pikir-pikir kalau itu aku balik lagi ke cocok-cocokan aja. Maksudnya apa ya, kayak habit kita cocok, atau aku takutnya kan kalau introvert mungkin beberapa ya, nggak semuanya, cuman beberapa orang introvert itu cuek kan. Sedangkan aku adalah orang yang sangat ingin perhatian gitu. Jadi kayak ya balik lagi ke how to recharge aja gitu. Oke. Sebenarnya udah panjang banget ya kayaknya ya. Iya, Berapa kita menit terasa ini? sekali ini. Ya. Terakhir Kak, ya sebelum kita tutup, tips dan trik untuk para Konten ya kreator. kita bisa bilang bahwa kita itu masih sama-sama pemula ya, tapi yang ingin membangun juga, tips dan triknya ada nggak Untuk memulai. Apa untuk ya? memulai di dunia konten kreator ini? Yang pasti pertama niat. Kalau maksudnya harus ada suatu keniatan biar kamu ada biar ada apa ya, tekanan semangat untuk oke, aku harus melakukan itu gitu. Yang pertama niat. Yang kedua adalah jangan takut, maksudnya coba aja dulu gitu loh. Semuanya tuh dicoba aja dulu. Aku soalnya gitu, aku menjadi aku yang sekarang pun ini adalah aku yang aku pengenin di dulu aku SMP SMA. Dan aku dulu mikirnya kayak gak mungkin deh, kayak aku nggak bisa apa-apa gini. Ternyata Ya. Sekarang we never Bisa. know. Nah. Makanya itu. Bisa. Dan itu cuman berani mencoba. Aku sampai pernah ada di satu titik yang kayak aku sebenarnya bisa mulai dari dulu. Kenapa aku harus mulai sekarang? Padahal dulu aku sebenarnya bisa banget. Cuman kan ada pikirannya kebanyakan ya, kayak aduh tapi ntar gini, kebanyakan tapi gitu kan. Akhirnya alhamdulillah tapi kesampaian. Cuman itulah buat teman-teman, jadi jangan pernah ngerasa takut untuk mencoba. Jadi coba aja dulu, apapun hasilnya itu ntar kayak jam terbang gitu loh. Kalau kamu nggak cocok, kamu akan menemukan hal lain. Terus kalau semua mau cocok ya kamu akan enjoy di situ. Maksudnya kayak oke, coba aja gitu. Udah itu aja sih pesanku. Semangat. Oke. Yang pertama tadi niat, yang kedua tadi jangan pernah takut untuk mencoba. Karena kita tidak pernah Gak akan tahu. kalau kita tidak mencoba. Iya benar Ya, itu kan. betul. Oke guys, kali ini kita sudah selesai podcast dengan Kak V-nya. Wah, sangat menginspirasi sekali, terutama bagian akhir mungkin ya. Iya. Kira-kira kalian ingin undang siapa lagi? Yuk komen di bawah. Yuk. Oke, bye-bye. Thank you OPS, sukses selalu ya. Makasih. Bye.